Siswa malang itu setelah lulus ujian masuk universitas, dia merayu si cantik naik perahu untuk mengakui cintanya kepada dia. Jika kau tak setuju, aku akan menyeretmu ke sungai bersamaku. Si cantik lebih baik mati daripada tunduk kepala. Dia dengan tegas melompat ke sungai. Teman-teman sekelas di pantai berteriak keras ke arah Tan Dong Tan. Ayo lompat ke bawah. Tapi Tan Dong Tan tidak tahu berenang. Dia malu-malu berdiri di atas perahu. Dan menjadi si bodoh. 3 generasi keluarganya semuanya adalah petani. Dan ujian masuk universitasnya sudah menghabiskan semua uang keluarganya. Dia berlutut di depan ibunya memintanya untuk mengikuti ujian sekali lagi. Para penduduk desa melihat ini dan datang untuk mendengarkan ceritanya. Semua orang menyarankan mereka untuk memberinya satu kesempatan lagi. Sang ibu harus setuju, tanpa daya. Lihat semuanya sudah diselesaikan, semua orang hendak pergi. Tanpa diduga mereka dihentikan oleh sang ibu Dong Tan. Tolong henti. Meminjamkan saya uang. Semua orang tercengang. Apakah kalian berdua bercanda? Punya uang saja sudah bagus. Kali ini, dia tidak mengecewakan harapan semua orang, akhirnya lulus ujian masuk universitas. Begitu dia masuk asrama, sepatu jatuh di atas kepalanya. Yang lempar sepatu ke arahnya adalah Man Hye Tuan. Dia terburu-buru bersama sahabatnya Fuong Duong datang minta maaf Dong Tan. Karena sepatu itu, mereka bertiga menjadi teman. Mereka menjadi orang keras kepala yang sama. Mereka memiliki mimpi yang sama, yaitu pergi ke Amerika. Profesor di podium menasihati para mahasiswa untuk tidak memimpikannya impian Amerika. Setelah mendengar hal tersebut, Hye Tuan segera berdiri dan menanyai sang profesor. Apakah Pak pernah ke Amerika? Yang disebut impian Amerika berarti setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup. Di seluruh dunia, hanya Amerika yang bisa melakukan ini. Tanpa menunggu dia selesai berbicara, Profesor mengatakan dia terlalu naif sehingga dia menyelanya. Keluarga Hye Tuan memiliki budaya belajar di luar negeri. Dia berkata bahwa dia pasti akan pergi ke Amerika. Keyakinan yang terpancar darinya memiliki efek mendalam pada Dong Tan. Dong Tan juga ingin menjadi orang elit seperti Hye Tuan. Dia memulai setiap hari di perpustakaan. Memutuskan untuk membaca 800 buku dalam 4 tahun berkuliah. Berusaha untuk mewujudkan impian pergi ke Amerika secepat mungkin. Hari kelulusan universitas sudah sangat dekat. Mereka bertiga pergi ke kedutaan untuk melamar. Hanya Hye Tuan yang dengan mudah mendapatkan visa. Sebelum pergi ke Amerika, dia dengan berani mengatakan bahwa, aku tidak akan kembali lagi. Hye Tuan yakin dia dapat menunjukkan kemampuannya di Amerika. Akhirnya Dong Tan tetap bekerja di sekolah sebagai guru. Ada banyak siswa yang suka mendengarkan ceramahnya. Itu bukan karena dia memberikan pelajaran yang bagus, tetapi karena mereka bisa tidur selama pelajarannya. Jangan tidur seperti itu. Jika kalian benar-benar tidak suka mendengarkan ceramah saya, kalian bisa keluar. Bentuk pengajarannya yang kaku dan membosankan, yang tidak bisa membangkitkan minat para siswa. Dong Tan dengan berani memberitahu semua orang tentang adegan memalukan yang dia diolok-olok saat pacarnya berinisiatif putus dengannya. Semua siswa tertawa terbahak-bahak. Dong Tan yang selalu kaku, kini tiba-tiba menjadi orang yang berbeda. Itu buatnya menemukan cara mengajar yang menarik para siswa. Kemudian bel sekolah berbunyi, sudah waktu pulang sekolah. Dia membungkuk kepada para siswa. Tak lama kemudian, dia mulai mengambil pengajaran di luar untuk mendapatkan uang. Guru wali kelas ingin dia mengajari putranya. Tapi sebulan berlalu, wali kelas tidak membayarnya. Ia terpaksa bertanya kepada wali kelas. Tak disangka, wali kelas kurang ajar itu mengatakan bahwa sekolah bukanlah pasar. Dia menggunakan alasan bahwa sifat uang telah berubah. Tidak menerima uang. Juga dituduh oleh wali kelas bahwa dia mengatur pengajarannya sendiri. Meskipun dia aktif mengakui kesalahannya dan menulis surat kritik diri, dia tetap dipecat tanpa ampun oleh pihak sekolah. Tanpa tempat lain untuk pergi, dia hendak kembali ke kampung halamannya, tapi saat ini seorang siswi memanggilnya untuk berhenti.
Guru Tan, di mana Pak mengajar? Saya akan mengambil TOEFL bulan depan. Saya takut tidak lulus ujian, saya ingin mencari guru. Kata-kata ini segera membuka jalan karir Dong Tan. Dia dan Fuang Duong memasang iklan-iklan di dinding terdekat. Tidak mampu sewa rumah untuk ditinggali. Dia pergi ke restoran cepat saji untuk mengajar. Dia mengubah pola pikir siswa lama. Menggunakan bentuk baru untuk menarik lebih banyak siswa datang. Ambulans. 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 Melihat restoran cepat saji itu penuh orang. Dia segera menemukan lokasi konstruksi yang terbengkalai untuk ruang kelas. Lingkungan yang bobrok juga tidak menyurutkan semangat belajar para siswa. Kalau tidak ada listrik pada malam hari, para siswa akan membawa senter sendiri. Cahaya itu tidak hanya menerangi ruang kelas, tetapi juga menerangi harapan hidupnya. Kualitas pengajarannya menarik lebih banyak pengagum untuk datang. Dengan keunggulannya yang fasih, Fuang Duong juga bergabung. Dia membiarkan siswa menonton film asing untuk meningkatkan persepsi bahasa. Keduanya mengajar dari pagi hingga tengah malam. Rata-rata mereka mengajar 12 pelajaran sehari. Meskipun sangat sulit, mereka membuka pot emas pertama dalam hidup mereka. Uang yang diperoleh keduanya dibagi rata. Fuang Duong dengan senang hati melemparkan uang ke udara. Saat ini, Hye Tuan berada di Amerika. Dia mengalami semua kesulitan yang belum pernah dialami dalam hidupnya. Setiap hari dia harus mencuci piring yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan tipnya pun didiskriminasi. Manajer berikan kepadanya beberapa sen. Ketika dia baru datang ke Amerika, dia mendapat pekerjaan yang layak sebagai asisten pengajar. Tapi tak lama kemudian dia digantikan oleh keluarga yang berhubungan baik dengan gurunya. Keadilan yang teguh di hatinya sekarang telah dipatahkan. Agar tidak membuat pacarnya khawatir, dia bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran cepat saji untuk mencari uang. Pada akhirnya, mimpi indah tidak sepenting perut kenyang. Seorang wanita tua baik hati yang tidak tahan dengan eksploitasi sang manajer, segera memberinya tip $20. Saya tidak bisa menerima tip. Ini yang pantas Anda dapatkan. Kamu masih sangat muda. Kamu akan melangkah jauh. Dan dia hanya bisa tinggal di sini selama sisa hidupnya. Kata-kata hangat ini membantunya mendapatkan kembali semangatnya. Dia bergegas ke tempat pacarnya yang seorang guru piano. Saat dia melewati laundry, dia tidak sengaja melihat pacarnya sedang menyetrika baju. Hatinya diliputi kesedihan. Mereka membawa gelar kelulusan kuliah ke US. Untuk melakukan pekerjaan yang melelahkan ini untuk mendapatkan uang. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke negarinya. Dia tidak bisa membiarkan mimpinya terkubur seperti itu. Saat ini, karir Dong Tan dan Fuang Duong sangat terbuka. Mereka mengenakan pakaian desainer dan mengendarai mobil mewah untuk menjemput Hye Tuan. Mengajaknya kembali berbicara di depan para mahasiswa. Di depan lebih dari 2.000 siswa di bawah tribun. Hye Tuan sangat gugup hingga tidak bisa berbicara. Pikirannya terus bermunculan saat ia bertugas sebagai pelayan di Amerika. Saat dipandang rendah orang lain, kesombongan dan kepercayaan dirinya sebelumnya, semuanya telah dihancurkan. Para siswa itu dengan tidak sabar mendesaknya untuk berbicara dengan cepat. Seseorang bahkan bersiul agar dia turun. Untungnya, Dong Tan segera berlari keluar. Hye Tuan menyerah berpidato. Namun melihat karir di dalam negeri bisa berjalan dengan baik, ditambah lagi ajakan saudara-saudara yang baiknya, Hye Tuan memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Mulai pelatihan wawancara visa. Pertama, dia bertanya mengapa siswa ditolak saat mengajukan visa. Selain itu dia juga menganalisis psikologi orang Amerika. Cara ini sangat efektif. Dengan cara itu dia membantu banyak siswa mendapatkan visa dengan mudah. Orang-orang yang datang kepadanya berbaris di kota. Dengan usaha mereka bertiga, sekolahnya menjadi semakin makmur. Jumlah siswa yang terdaftar dengan cepat melebihi 3 juta. New Dream School menjadi sekolah swasta terbaik di negerinya. Dong Tan setuju dengan semua orang tentang saran Hye Tuan. Satu-satunya keraguan mereka adalah pembagian saham.
Setelah berpikir lama, Dong Tan memutuskan akan memegang 51% sahamnya. Hye Tuan dan Fuang Duong akan memegang 49% sahamnya. Karir mereka berkembang pesat, dan krisis juga mengikuti mereka. Dalam buku pelajaran yang diterbitkan oleh sekolah, terdapat pertanyaan yang tidak disahkan oleh Pusat Layanan Pendidikan Amerika. Ini adalah bahaya besar di masa depan. Hye Tuan segera pergi ke AS untuk menyelesaikan masalah hak cipta. Dia pikir dia bukan lagi pelayan yang mencela diri sebelumnya. Tetapi staf keamanan masih tidak mengerti apa itu rasa hormat. Butuh 1 jam untuk memeriksa barang bawaan, baru setelah itu dia membiarkannya pergi. Sopir taksi melihat bahwa dia orang Tionghoa, dan dengan sengaja mengambil jalan memutar untuk mendapatkan lebih banyak uang. Pertemuan yang telah dijadwalkan sebelumnya juga dibatalkan. Hye Tuan merasa harga dirinya diinjak-injak. Sekarang dia melihat iklan sebuah perusahaan China yang terdaftar di AS. Dia akhirnya mengerti. Hanya dengan menjadi orang yang kuat dia bisa mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Jadi Hye Tuan meminta Dong Tan untuk mendaftarkan New Dream School di pasaran. Tapi Dong Tan tidak seberani itu. Keesokan harinya, Hye Tuan mengadakan rapat umum pemegang saham untuk membahas masalah ini. Pada pertemuan tersebut, kecuali Dong Tan, semua orang setuju untuk mencatatkan perusahaan di pasar. Pada akhirnya, dengan mengandalkan hak veto, Dong Tan menunda tanpa batas waktu rencana untuk mencatatkan perusahaan di pasar. Hye Tuan menegurnya si idiot yang tidak mengerti apa-apa. Dengan gitu, mereka berdua berkelahi. Mereka berdua adalah teman baik. Fuang Duong tidak tahu bagaimana menyelesaikan konflik di antara mereka berdua. Setelah pertarungan itu, dia hanya bisa memberikan kartu undangan pernikahannya. Di pesta pernikahan dia memberikan 3 tip kepada para tamu. Hal terakhir hanya mereka sendiri yang bisa mengerti. Jangan bekerja sama dengan sahabat Anda untuk membuka perusahaan. Pesta berakhir dengan hanya tersisa ketiga mereka. Hye Tuan tiba-tiba mengusulkan untuk menarik saham. Dong Tan mencoba yang terbaik untuk mempertahankannya. Bagaimanapun, mereka telah berteman baik selama lebih dari 20 tahun. Tidak bisa menyerah seperti itu. Tapi Hye Tuan tetap bersikeras. Fuang Duong juga mengatakan bahwa Hye Tuan terlalu egois. Kau selalu berpikir bisnismu sendiri adalah yang paling penting. Apakah kau ingat waktu itu? Dia sakit TBC. Kau bilang kau harus mengambil TOEFL sehingga tidak menjenguknya. Kamu terlalu egois. Dengar itu, Hye Tuan salah paham dengan mereka. Dia kira Dong Tan selalu membencinya karena ini, sehingga dia menolak mendaftarkan perusahaan untuk membalas dendam Hye Tuan. Dong Tan juga tidak menyangka teman yang baik berpikir dia seperti itu. Dia mengakuinya, bahkan mengatakan akan membeli kembali saham Hye Tuan seharga 1 juta yuan per saham. Hye Tuan pergi begitu aja. Fuang Duong juga menyarankan untuk mundur. Di ruang pesta sekarang kosong, hanya tersisa Dong Tan. Nyatanya, Dong Tan menunda pencatatan perusahaan karena perkembangan sekolah yang lebih stabil. Namun ketika Hye Tuan aktif mempromosikan pencatatan perusahaan, dia juga memiliki pertimbangan tertentu. Hingga saat ini, ia menganggap pencapaian hari ini berkat usahanya sendiri. Dia benar-benar lupa. Setiap kali perusahaan mengalami kecelakaan, Dong Tan selalu menjadi orang yang bertanggung jawab.
pelajari ketika saya berusia 18 tahun. Saya harap kalian mengerti. Di China saya hanya dianggap sebagai orang dengan tingkat pendidikan normal. Cara siswa China terburu-buru mengikuti ujian. Kalian tidak dapat membayangkannya. Pelajar Cina melewati begitu banyak kepahitan untuk memenangkan ujian. Ketika pihak Amerika terkejut, Hye Tuan menyarankan agar kedua belah pihak bekerja sama demi keuntungan bersama. Mereka dapat membantu EES menegakkan standar hak cipta di pasar Tiongkok. Orang Amerika tentu saja bercita-cita untuk memasuki pasar Cina. Dan itu juga alasan sebenarnya mereka menuduh New Dream. Dong Tan sekarang mengusulkan. Dia ingin segera mempromosikan rencana untuk mendaftarkan New Dream di AS. Karena gugatan inilah yang membuat para investor Amerika mengetahui keberadaan New Dream. Inilah yang dia tunggu-tunggu. Fuong Duong dan Man Hyo mengagumi keputusan Dong Tan dari lubuk hati mereka. Kata Dong Tan kepada orang-orang Amerika itu, ketika 3 master kami menjadi perwakilan terbesar dari industri pendidikan dunia, baru saat itu kalian benar-benar dapat memahami apa artinya menghormati kami. Bukan melalui cara yang sombong untuk bekerja sama dengan kami. Saya punya teman. Dia lebih baik dari saya, lebih sukses dari saya. Dia ke Amerika. Tapi yang saya lihat di generasi kami, perenang terbaik adalah yang tenggelam di sini. Di sini tidak pernah tempat keadilan. Saya harus menggunakan cara saya sendiri untuk membantunya mendapatkan kembali kehormatannya. Sebelum kembali ke negeri, Dong Tan pergi ke universitas tempat Man Hye dulu bekerja. Dia menggunakan nama Man Hye Tuan memberikan sumbangan. Sebagai imbalannya, sekolah mengambil nama Hye Tuan untuk sebuah laboratorium. Lihat namanya di plakat perunggu. Matanya penuh dengan air mata. Pemuda yang antusias saat itu. Dilucuti kehormatannya selama 20 tahun. Sekarang dia akhirnya mendapatkannya kembali. Keesokan harinya kami bertiga pergi ke Vegas. Dong Tan mimisan banyak. Kadang aku masih mengingat masa lalu. Mengingat hari-hari yang gemilang. Yang penting bukanlah sukses, tapi menjadi seorang biasa. Kamu tidak bisa kehilangan harga dirinya. Jika dahi akhirnya berkerut, satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah tidak membiarkan kerutan terukir di hati Anda.